Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul terbaik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta atas para keluarga dan para sahabatnya. Sahabat channel Masdar Ar-Ridz yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat sekalian yang telah mendukung channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan hidup kepada sahabat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, seperti yang telah disampaikan pada video bahasan sebelumnya, bahwa untuk mendapat rezeki dan kekayaan yang berkah, kita perlu bekerja sambil berdoa, berusaha dan bertawakal kepada Allah atas dasar keimanan dan takwa kepadanya. Maka insya Allah kita semua akan memperoleh jalan keluar dan rezeki serta kekayaan yang tak terhingga dan tak disangka kedatangannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran sebagai jaminan Allah bagi kita semua sebagai hambanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Atas dasar ayat tersebut di atas, kita harus rajin bekerja atau berusaha dalam jalan yang benar dan halal. Selain itu, kita juga harus dilandasi dengan bertakwa, tawakal, dan banyak berdoa kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan kecukupan rezeki dan keperluannya kepada kita, bahkan tak disangka kedatangannya. Akan mendatangkan keberkahan rezeki, hajat dan kebutuhan akan terpenuhi, sehingga dalam kita melakukan ibadah dan amal soleh merasa tentram dan tenang. Lain halnya bagi orang yang hidup dalam kemiskinan dan kefakiran, apalagi jika miskin ilmu, hidup terlunta-lunta, tidak mau bekerja dan berusaha, maka bisa jadi jika mengalami nasib hidup yang demikian akan mengakibatkan seseorang tersebut menjadi kufur. Na'udzubillahi min zalik. Maka dengan sangat tegas agama Islam sangat memberantas kemiskinan yang seperti itu. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kadal faqru ayyakuna kufra." Artinya, kefakiran itu mudah menjadikan seseorang menjadi kufur. Disinilah keseimbangan usaha lahiriah dan batiniah diperlukan. Kita harus rajin berusaha dan bekerja, lahir maupun batin, untuk kemudian bertawakal setelah ikhtiar untuk memperoleh rizki dan kekayaan, keberkahan, kecukupan, serta dipenuhi kebutuhannya oleh Allah, sehingga akan jauh dari kefakiran dan kemiskinan. Dan pada kesempatan kali ini, channel Masdar Al-Ridz akan menyampaikan tentang menarik rizki dan kekayaan dengan barokah Al-Quran dengan mengambil khasiat dari surat Yasin. Tetapi sebelumnya, bagi para sahabat yang baru bergabung dalam channel Masdar Ar-Ridz ini, mohon dibantu untuk klik subscribe dan like-nya untuk kelangsungan channel kesayangan para sahabat sekalian ini. Dan bagi yang sudah like dan subscribe channel ini, kami haturkan dan kami doakan semoga Allah mempermudah apa-apa yang menjadi hajat untuk kemaslahatan hidup para sahabat sekalian di dunia dan akhirat kelak. Sahabat sekalian, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segala sesuatu itu memiliki hati, dan
hati Al-Quran adalah surah Yasin. Dan di dalam kitab Mujarobat, Syekh Sanusi mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, "Wahai Ali, kamu harus melestarikan bacaan surat Yasin ini. Sebab surat Yasin ini mengandung 20 berkah bagi yang membacanya dan mengamalkannya. Di antara berkah itu adalah barang siapa orang yang lapar kemudian membaca surat Yasin akan menjadi kenyang. Orang yang haus akan dihilangkan dahaganya. Orang yang belum berkeluarga akan menjadi berkeluarga. Orang yang telanjang akan berpakaian. Orang yang penakut akan menjadi orang yang berani. Orang yang sakit akan disembuhkan dari sakitnya. Orang yang bepergian akan mendapatkan pertolongan. Orang yang terkekang akan menjadi terbebaskan. Orang yang bingung akan menjadi ringan. Orang yang kehilangan sesuatu akan menemukan. Maka siapa yang membiasakan membaca surat Yasin setiap malam sampai akhir hayatnya, maka termasuk mati syahid. Begitu banyaknya faedah dari mengamalkan bacaan surat Yasin ini. Bagaimana cara mengamalkan surat Yasin untuk rezeki ini? Mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Oleh karena itu, ikuti terus video ini sampai akhir untuk mengetahui cara lengkapnya atau kaifiat dari mengamalkan surat Yasin ini. Khususnya untuk mempermudah masalah rezeki dan kekayaan. Sahabat sekalian, surat Yasin adalah surat ke-36 dalam kitab suci Al-Quran. Surat Yasin ini terdiri dari 83 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Berikut ini rialat atau cara mengamalkan surat Yasin untuk rezeki dan kekayaan. Rialat yang pertama, barang siapa yang bermaksud menemui seseorang penguasa atau orang yang terhormat supaya dipenuhi keperluannya atau maksudnya oleh orang yang berkuasa tersebut, maka bacalah 25 kali surat Yasin sebelum bertemu dengan penguasa tersebut. Insya Allah, atas izin Allah, segala yang menjadi maksud akan diperhatikan dan dipenuhi oleh penguasa tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rialat yang kedua, cara mengamalkan Yasin untuk memohon rezeki kepada Allah, yaitu surat Yasin dibaca sebanyak 41 kali setelah sholat Isya dan sholat sunat 2 rakaat ba'da Isya. Setelah selesai 1 kali membaca surat Yasin, diiringi dengan bacaan kun fayakunu if'alli, artinya semoga Allah mengabulkan segala maksud saya. Jadi setelah khatam 1 surat Yasin diiringi dengan bacaan doa kun fayakunu if'ali, semoga Allah mengabulkan segala maksud saya. Kemudian sebutkan permohonan yang dikehendaki kepada Allah, diulang kembali sampai selesai 41 kali bacaan Yasin. Insya Allah akan terkabul. Kemudian diakhiri setelah selesai 41 kali bacaan dengan doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana rizqi fil ardi fa'akhrizhu wa in kana fil bahri fa'atlihu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana qariban fayassirhu wa in kana qalilan fakasirhu wa in kana kasiran fahawinhu wa barik li fihi warzuqni min haitsu ahtasibu wa min haitsu la ahtasibu rizqan halalan thayyiban godakong sahan tobakong mubarakan fihi minah waj'al yadi uliya bil i'ta'i wa la taj'al yadi sufla bil istita'i innaka ala kulli syai'in qadir, yang artinya, ya Allah, bila rizkiku berada di langit, maka turunkanlah. Dan jika berada di bumi, maka keluarkanlah. Bila berada di dalam lautan, maka tampakkanlah.
Bila berada di tempat yang jauh, maka dekatkanlah. Dan jika telah dekat, maka mudahkanlah untuk mendapatkannya. Jika rezeki tersebut dalam jumlah sedikit, maka banyakkanlah. Dan jika telah banyak, maka mudahkanlah untuk mendapatkannya. Berilah berkah dalam rezekiku tersebut. Berikanlah aku rezeki dari setiap yang aku usahakan atau yang tidak aku usahakan. Suatu rezeki yang halal lagi baik, banyak, lancar, berlipat ganda, berkah dan dikaruniai. Jadikanlah tanganku di atas, yaitu selalu memberi. Jangan engkau jadikan tanganku di bawah, yang selalu meminta-minta. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Insya Allah dengan cara rialat tersebut di atas, segala apa yang dikehendaki permohonan kita kepada Allah akan dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rialat selanjutnya dalam mengamalkan surat Yasin untuk memperlancar datangnya rezeki dengan khasiat surat Yasin ini adalah surat Yasin dibaca 4 kali di tengah malam tanpa diselingi pembicaraan ataupun perkataan lain. Dan setelah selesai membaca, doa di bawah ini 4 kali. Doanya adalah Subhanal munafisi an kulli madyun, Subhanal mufarizi an kulli mahjun, Subhana man za'ala huzainahu bainal kafi wan nun, Ya mufarij farij, Ya mufarij farij, Farij ani hami wa gomi farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang artinya Maha Suci Zat yang menghilangkan kesusahan orang yang berhutang, Maha Suci Zat yang menggembirakan orang-orang yang sedang menderita kesusahan, Maha Suci Zat yang menjadikan perbendaharaan antara kaf dan nun, Maha Suci Zat yang apabila dia menghendaki segala sesuatu hanyalah berfirman kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Wahai Zat yang menggembirakan kami, hilangkanlah segala kesusahan dan kesempitan yang kami derita dengan kelapangan yang segera dengan rahmat-Mu. Wahai sebaik-baik penyayang dari para penyayang, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta para keluarga dan sahabatnya. Dengan mengamalkan cara seperti di atas, maka Allah akan melapangkan rezeki, bahkan melenyapkan kesusahan dan kesempitan yang kita derita atau yang kita alami. Tentunya tetap harus terus semangat dan rajin dalam bekerja dan berusaha. Rialat selanjutnya atau rialat yang keempat dalam mengamalkan surat Yasin untuk rezeki ini adalah bila Anda menginginkan agar rezeki diperluas oleh Allah sehingga rezeki akan diperoleh tanpa kesulitan, Anda bisa mengamalkan surat Yasin dengan kaifiyat sebagai berikut. Surat Yasin dibaca pada tengah malam sebanyak 35 kali. Dan selama mengamalkan jangan diselingi perkataan lain. Dan setiap bertemu pada ayat yang mengandung kalimat mubin di akhir ayat agar membaca doa berikut ini. Doa yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni rizqan thayyiban bila kadi wastajib du'ai bila raddi wa'udzu bika minal fadihatinil faqri wadaini wa min syamatatil a'da'i subhanal munafisi an kulli madyun subhanal mufarriji an kulli mahzun subhanal mukhlisi likulli masjun subhanal alimi bikulli maknun subhana mujriyal ma'i fil bahri wal uyun subhana man za'ala khazainahu bainal kaffi wan nun wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, ya Allah, berilah aku rizki yang baik tanpa memberatkan, doaku tanpa engkau tolak, berlindung kepada engkau dari dua hal yang hina, yaitu kefakiran dan hutang, dan aku berlindung dari cercaan musuh. Maha suci Allah yang menghapuskan dari segala hutang, Maha suci Allah yang melepaskan dari segala kesusahan, Maha suci Allah yang menyelamatkan setiap orang yang dipenjara, Maha suci Allah yang mengetahui setiap yang diadakan, Maha suci Allah yang mengalirkan air lautan dan mata air, Maha suci Allah yang menjadikan seluruh simpanannya di dalam huruf kaf dan nun. Jika dia memutuskan sesuatu, maka dia berkata kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maha suci Zat yang di tangannya kerajaan segala sesuatu dan kepadanya semua dikembalikan. Maha suci Tuhanmu yang maha mulia dari apa yang disifatkan manusia. Semoga selamat atas semua rasul dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Segala sesuatu akan rusak kecuali Allah, Dia yang memilih hukum, dan kepadanya kamu sekalian akan kembali. Demikian doa yang dibaca. Setelah kita selesai membaca doa atau menghatamkan sebanyak 35 kali bacaan surat Yasin. Dalam surat Yasin ada 7 ayat yang terdapat kalimat mubin, yaitu pada ayat ke-12, ayat ke-17, ayat ke-24, ayat ke-47, ayat ke-60, dan ayat ke-69, serta yang terakhir pada ayat ke-77. Jadi sebagai contoh, pada ayat ke-12 yang berbunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Pada ayat ini berhenti sejenak, diselingi dengan doa yang disebutkan tadi. Demikian bahasan kali ini tentang cara pengamalan surat Yasin untuk memudahkan jalannya rezeki. Mudah-mudahan bermanfaat buat para sahabat sekalian, khususnya bagi saudara-saudara sekalian yang sedang mengalami kesulitan rezeki, himpit kesusahan. Insya Allah dengan selalu mendekat kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan cara-cara yang benar, Allah akan kabulkan segala permohonan. Tapi sebelum melakukan rialat apapun yang mau dijalankan, kita harus mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Di antaranya, pertama, yakinkan hati, bulatkan niat hanya kepada Allah. Yang Allah firmankan, ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan permintaan bagimu. Yang kedua, kita harus melakukan rialat ini dengan sungguh-sungguh. Jangan mempertanyakan kapan akan dikabulkan. Ini adalah satu bentuk keraguan kita kepada Allah. Karena sedikit saja keraguan kepada Allah akan menjadi penyebab batalnya permohonan doa kita kepada Allah. Dan yang ketiga, lakukan sepenuhnya secara istiqomah sesuai petunjuk rialatnya. Insya Allah, bahasan selanjutnya adalah amalan Yasin 7 kali dengan doa khusus pada ayat-ayat tertentu untuk rizki yang maha dahsyat. Demikian bahasan kali ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada para sahabat sekalian yang pada awal video sudah klik like, sub, dan subscribe-nya. Dan bagi yang belum, diharapkan dimohon dibantu untuk kelangsungan channel ini agar bisa mengklik subscribe dan like serta share jika memang dirasa video ini bermanfaat pada rekan-rekan dan saudara-saudara para sahabat sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah.